Ingat, yang namanya tarekat itu adalah ilmu tata cara mendekatkan diri pada Allah, bukan hal yang lain. Nah, selama ini yang datang adalah orang-orang yang malah justru menganggap mursyid tarekat itu dukun. Ini kan pengikut YouTube jenengan pun kata Banyak. ya. Terus apakah dengan mengikuti YouTube jenengan orang sudah bisa dikatakan sudah bertarekat atau belum? Tujuan awal saya mengupload video-video di YouTube saya atau di channel YouTube saya, Sambung Rasa dengan saya itu, yang pertama adalah intinya dakwah. Terus yang kedua, dari dakwah tersebut saya berharap akan menabur atau menebar pencerahan di sedulur-sedulur yang mengikuti video-video yang saya unggah. Mananya yang disebut dengan pencerahan itu, saya berharap mereka yang mengikuti channel saya itu akan mendapatkan satu buah, yaitu ketenangan, ketentraman, kedamaian diri, terutama adalah kedamaian jiwa, tenang, tentram, damai jiwanya. Itu tujuan saya. Terus apakah mereka sudah bisa dikatakan sebagai bertarekat? Itu nanti. Yang penting adalah beliau-beliau itu yang mengikuti channel saya itu menemukan satu titik kejelasan dalam hidupnya, ketenangan dan kedamaian. Terus kalau disebut sudah, apakah sudah bertarekat? Ya tergantung. Ya, sesungguhnya orang yang tenang jiwanya itu sudah menandakan bahwa jiwanya itu secara tidak sadar sudah dekat dengan Tuhan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang berzikir aja itu sudah tenang ya. Orang yang berzikir itu sudah di jalan Tuhan. Kita nggak bicara sudahkah bertarekat atau belum, kayak gitu Mas. Ada tanya lagi ke. Nah ini kalau ikut Satariyah itu gimana caranya, syaratnya ada gimana? Nah, seandainya nanti sedulur-sedulur yang mengikuti channel saya itu sudah mendapatkan satu titik pencerahan seperti apa yang saya ceritakan tadi, terus mereka ingin belajar lebih lanjut untuk mendalami yang namanya ilmu tarekat ini, ya monggo. Syarat yang pertama adalah bertemu guru. Kebetulan kan saya ditunjuk sebagai mursyid Satariyah di Jogja, di Cirebon juga ada itu. Dan kalau sudah bertemu guru itu atau mursyid, nanti ada proses yang namanya baiat. Baiat itu apa? Baiat adalah menyambungkan sanad ilmu dalam bertarekat, nyambung kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berbaiat, disambungkan sanadnya kepada beliau Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya syaratnya tertarik dulu, cocok dulu dengan apa yang diajarkan di majelis ini. Kalau belum cocok, belum tertarik kok mau baiat, ya itu ya ada muncul pemaksaan diri. Kalau sudah cocok, terus tertarik, monggo kita buka dengan lapang dada menerima siapa saja yang ingin dekat dengan Tuhan, dan kita akan sambungkan sanad itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu agar kita bisa menunjukkan bahwa zikir-zikir yang kami ajarkan itu bukan hanya satu proses pembelajaran otodidak atau mengada-ada, bahwa ajaran yang kami ajarkan itu benar-benar ada sanadnya. Tidak hanya saya ngarang-ngarang sendiri, terus saya mengada-ada sendiri, terus saya ajarkan, nggak kayak gitu. Nggak berani kalau saya nggak punya sanad kok buka majelis tarekat kayak gitu Mas. Sarannya cuma itu saja kok. Tertarik, cocok, baiat kayak gitu. Terus ini ke selanjut, ada bertemu
orang yang ingin berguru itu gimana, Gus? Ada syaratnya apa aja itu gimana? Ada bertemu guru tarekat atau mursyid tarekat, ya jelas ingin mendekatkan jiwanya kepada Allah. Karena selama ini ya fakta menunjukkan bahwa kita mengajukan ilmu taqarruban kepada Allah. Ingat yang namanya tarekat itu adalah ilmu tata cara mendekatkan diri pada Allah, bukan hal yang lain. Nah selama ini yang datang adalah orang-orang yang malah justru menganggap mursyid tarekat itu dukun. Ada yang sakit minta disembuhkan, ada yang terbelit hutang datang minta bagaimana cara hutangnya selesai. Terus ada yang datang punya masalah keluarga, entah suaminya pergi, suaminya selingkuh, terus bagaimana caranya mendapatkan istri, mendapatkan suami, atau istilahnya hubungannya perjodohan, kayak gitu. Bahkan ada seorang anggota DPR minta supaya nanti terpilih lagi. Banyak yang kayak gitu. Itu jujur, itu di luar apa yang kami suguhkan buat sedulur-sedulur penggemar YouTube kami. Yang kami suguhkan adalah bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah, insya Allah doa-doanya mustajabah. Karena apa? Kekuatan kita itu terbatas, terus kuasa kita itu terbatas. Kita dekat dengan Allah yang maha tak berbatas, itu akan mendapatkan satu warid. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan pada Allah itu lebih mustajabah. Jadi yang kita ajarkan adalah bagaimana tata cara pendekatannya, bukan istilahnya kita malah matek dukun kayak gitu loh Mas. Ya memang benar, orang yang sakit butuh kesembuhan, orang yang bermasalah butuh solusi, orang yang punya beban hidup, himpitan hidup itu butuh satu titik pelepasan dari hal-hal tersebut. Tapi itu bukan ranah kami. Ranah kami adalah majelis tarekat, majelis yang mengajak sedulur-sedulur yang datang, mari bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, jiwa kita kepada Allah, dan raihlah yang disebut ketenangan jiwa, ketentraman, dan kedamaian. Kalau kita bicara ada bertemu mursyid tarekat atau guru tarekat, ya harus seirama dengan apa yang dia suguhkan. Ya ilmunya adalah ilmu pendekatan atau taqarruban kepada Allah, bukan hal-hal yang lain. Ya lucu lagi malah ada yang datang minta nomor togel. Nah kayak gitu. Nah akhirnya kan ketika kita nggak bisa memberikan satu solusi, muncullah satu kekecewaan. Nah kita memang nggak matek dukun, istilahnya matek sing urusan kayak gitu loh. Nah, majelis yang kita asuh pun majelis tarekat gitu loh Mas. Apa meneh takon? Terus ini Gus, kan ada yang udah lihat ketemu jenengan tapi belum kesampaian. Maksudnya udah kesini, tapi jenengan belum sempat nemui. Nah, lalu datanglah kecewa. Itu apa udah niat sungguh-sungguh atau masih dalam level nafsu itu? Maksudnya memurnikan tuh yang gimana gitu Gus? Ya banyak sih yang kesini dari jauh datang ke sini dan belum bisa ditemui. Ya masalahnya sih kompleks ya. Tidak kita terus saat menyimpulkan bahwa yang datang itu kayak gini kayak gitu, enggak. Yang jelas saya juga banyak tugas banyak kegiatan yang harus saya penuhi, terutama pagi sampai sore itu benar-benar saya menata dunia ini. Saya banyak sekali hal-hal yang harus saya lakukan, saya laksanakan supaya muncullah satu pernataan. Ketika tamu jauh datang ke sini, saya belum bisa menemui, yaitu hal yang wajar karena banyak yang ke sini itu tanpa janjian dulu. Itu. Terus ada lagi yang datang benar-benar saya istilahnya saya luangkan waktu, ternyata
urusannya bukan ketuhanan, urusannya malah hal dunia, yaitu yang saya sebutkan tadi. Mereka yang datang belum ditemui itu insya Allah itu faktor teknis. Jadi saya memang belum mampu, kadang saya juga kurang sehat, kayak gitu Mas. Terus adab kalau ingin belajar di tasawuf atau ilmu tarekat itu ya memang harus benar-benar murni, adabnya kayak gitu. Walaupun mereka datang, beliau-beliau sedulur kita itu datang dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah kok belum ditemui, ya mungkin Allah belum mempertemukan. Dan memang kalau orang yang ingin memperjalankan jiwanya kepada Allah itu memang kadang ada ujian. Kita ingat Sunan Kalijogo itu ingin belajar kepada Sunan Bonang aja, dia suruh nunggu apa itu tongkatnya Sunan Bonang di pinggir kali. Terus Sunan Bonang 3 tahun lupa kalau sedang ditunggu Sunan Kalijogo, kan kayak gitu. Memang seperti itu. Banyak orang yang datang kepada guru rohani itu banyak sekali tantangannya. Lah itu sungguhnya untuk melatih ketetapan jiwanya untuk dia datang itu benar-benar kemurnian, sudah teguh belum niatnya. Saya dulu juga ketika saya berguru itu saya 18 hari saya nunggu, terus saya nginep di satu masjid, saya tidur di masjid 18 hari itu nemuinya enggak langsung. Itu 18 hari itu cuma ditemui paling berapa kali ya, 3 kali baru saya diangkat jadi murid Satariah saat itu. Dan alhamdulillah dalam berjalannya prosesnya agak cepat, makanya langsung saya diangkat jadi mursyid Satariah saat itu dan sampai sekarang ini. Perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu keteguhan ketika kita ingin belajar memperjalankan jiwa kepada Allah. Dan mohon maaf, saya juga ini mengucapkan maaf, beribu maaf kalau yang datang ke sini ingin istilahnya minta hal-hal yang di luar ilmu pendekatan diri kepada Allah itu belum bisa kita layani. Memang ya sekali lagi saya ungkapkan bahwa tarekat itu adalah tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Nanti bertemu hakikat kedekatan itu kayak apa, muncullah yang disebut ma'rifatullah. Kalau hal-hal yang berhubungan duniawi ya memang itu bukan hasanah kami, itu bukan sudut kedisiplinan ilmu kami, kayak gitu loh Mas.